Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-21. Dan kita akan bicara tantangan atau rintangan yang dihadapi oleh Nehemia dalam dia membangun tembok, ya. Saya membaginya menjadi 3 jenis tantangan. Ya, dari pasal 4 itu tantangannya itu dari luar, ya, dari bangsa-bangsa sekitar Israel. Ini dibilang Sanbalat, ada tentara Samaria, ada Tobia orang Amon, ya. Pendeknya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, ya. Ya, serangan. Dan yang berikut, yang kedua jenisnya itu serangan dari dalam, dari antara bangsa Yahudi yang membangun itu juga, yang membangun, ya. Karena dikatakan di sini sesama orang Yahudi ada ketidakadilan, katakan begitu, ya. Orang Yahudi dibilang anak laki-laki, anak perempuan kami banyak, kami harus mendapat gandum, ya. Kemudian dihajar juga dengan pajak, tapi terpaksa dia menjual anak-anaknya itu, ya, kepada bangsa Yahudi juga, ya, karena terjadi ketidakadilan di situ, ya. Bahkan katakan di sini, bahkan para penguasa juga berpikir begitu, melakukan hal itu, ya, terhadap sesama bangsa Yahudi. Nah, kita lihat bagaimana nanti Nehemia menyelesaikannya. Yang ketiga, ini jenis tantangan atau rintangan atau serangan yang langsung kepada pribadi Nehemia sendiri. Ya, ini diancam-ancam Nehemia mau dibunuh, ya. Pakai nabi-nabi palsu lagi ini, ya. Jadi pendeknya ada 3 rintangan. Kita akan bahas satu dulu, ya. Jadi 3 rintangan tadi atau hambatan lah yang berasal dari luar bangsa Yahudi. Dari orang Amon itu ada Sanbalat, tentara Samaria, dan sebagainya itu. Yang kedua, terjadi permasalahan di dalam bangsa Yahudi itu sendiri, yang terjadi ketidakadilan, yang satu nindas yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, itu jenis yang langsung menyerang Nehemia, karena memang Nehemia di sini sebagai pemimpinnya yang memberikan motivasi, ya. Dan dialah sebenarnya memang Tuhan taruhkan rencananya di dalam hati Nehemia, dia yang menjadi pemimpin lah, ya. Nah, coba dulu kita lihat yang pertama ini, serangan yang berasal dari luar, dari Bani Amon. Ada di sini namanya Tobia, ada yang dari Sanbalat ini, ada juga yang dari tentara Samaria. Mereka melakukan serangannya itu dengan cara melemahkan, menghina lah, ya. Katanya kalau seekor anjing hutan nanti meloncat, menyentuhnya, merobohkan tembok itu temboknya roboh. Ya kan, dia dengan omongan itu para pembangun tembok itu menjadi terhina dan lemah, ya. Kemudian bukan hanya itu aja, ya. Ini ditakut-takutin, bahkan diancam gitu. Kami akan memerangi, ya, dan memerangi Yerusalem dan mengacaukannya, sehingga yang membangun itu menjadi, ya, sekali dua dia bisa bertahan. Tapi pada akhirnya di ayat 10 kita lihat, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, ini dia, ya. Akibat daripada serangan-serangan dari luar itu, baik itu hinaan, mengancam, ya, berusaha menakut-nakuti. Nah, itu jadi para pembangun ini lambat laun dia merasa lemah, ya, patah semangat loh dibilang di sini, ya. Kekuatan para pengangkat sudah merosot, ya. Tadinya dia semangat waktu Nehemia bilang, mari kita membangun, ya. Mereka bilang, kami siap membangun. Nah, begitu ada tantangan mulai, ditekan, akhirnya
dia jadi apa ya, merosot lah kekuatan semangatnya itu loh, nggak udah merosot, nggak, dia merasa akhirnya nggak mampu lagi. Kemudian Nehemia sebagai pemimpin ya dia memberi semangat lah ya, dan memberikan solusi. Jadi kamu sebagian bekerja, sebagian pegang pedang, tombak di sini, panah ya di bagian-bagian tertentu. Dan Nehemia juga dengan kata-katanya dibilang begini, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan. Suruh mengingatlah para pembangun tembok itu, ingat ya kepada Tuhan yang maha besar, dahsyat. Terus dibilang berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu ya. Nah ya, dengan semangat, dengan solusi yang diberikan oleh Nehemia, dan juga dengan semangat yang diberikan oleh Nehemia melalui kata-katanya, akhirnya ayat 15, para pembangun ini kembali lagi ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Jadi intinya begini, sebenarnya serangan-serangan yang dari luar ini, baik itu yang berupa hinaan, ancaman, yang menakut-nakuti, itu sebenarnya ya tujuannya melemahkan semangat ya. Kalau orang udah hilang semangatnya, karena kita bilang orang yang bersemangat dapat menanggung kesusahannya ya. Tapi kalau udah hilang itu semangat, daya juang itu, daya tempur itu, wah itu repot banget ya. Jadi pernah ada satu cerita, ini seorang yang tua ya, seorang yang sudah melayani sekian lama dia melayani Tuhan. Nah terus dia mau dicobai, mau diserang ya sama kelompok roh jahat gitu. Tapi ini roh jahat ini kumpul dulu, rapat dulu ceritanya ya. Ya, iblis tanya, kau punya ide? Ada, tanya. Yang satu bilang, saya akan bilang bahwa Injil itu bohong, begini. Kata iblis, ya udah, oke. Kamu ada ide lagi? Ada, katanya. Dia cerita mengenai kita akan bikin kesulitan begini, begitu, dan sebagainya. Dibikin lah. Tapi dia ada satu roh. Dia bilang, saya punya ide, Pak Ketua. Apa idemu? Saya mau melemahkan semangatnya dia dengan cara saya akan memberi kepada dia pikiran-pikiran mengenai apa ya, kekurangannya lah. Dia bilang begini, udahlah saya langsung aja praktekkan, nanti kalian bisa lihat, kata si roh ini, roh jahat ini ya. Kemudian roh jahat ini datang kepada Pak Tua ini yang melayani Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun, 30, 40 tahun. Roh itu berbisik lah dalam pikiran si Pak Tua ini yang melayani Tuhan ini. Dia bilang, cobalah kau lihatlah, katanya. Kau sudah melayani 30 tahun, 40 tahun. Ya. Coba lihat keluargamu. Apakah istrimu bersemangat mengikuti kau, mendukung kau, atau bagaimana? Ya. Nah, ini si Pak Tua ini udah iya ya. Terus katanya si roh jahat ini, coba dulu lihat anak-anakmu itu. Ya, bagaimana? Apa mereka itu bersehati mendukung kau, akan siap meneruskan perjuanganmu, atau bagaimana? Si Pak Tua ini pikir betul juga ya. Nah akhirnya sebenarnya tujuan roh jahat ini melemahkan aja, bikin dia patah semangat ya. Dia enggak, sebenarnya istri yang kurang mendukung misalnya, atau anak-anak yang belum bertumbuh dengan baik dan apa, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya. Cuma itu diangkatkan, dipakailah, itu tujuannya melemahkan si Pak Tua yang melayani ini. Dilemahkanlah dia itu dengan pikiran-pikiran seperti itu. Hingga Pak Tua ini akhirnya putus asa dia. Nah, jadi terus iblis bilang, oh, bagus kau. Ini nih yang begini ya. Coba dulu sekarang serang semua yang dengan cara melemahkan semangatnya. Nah, itu saudara, makanya dalam membangun, dalam berjuang, dalam pelayanan itu nomor satu ya banyak hal yang perlu, tapi semangat ini kalau udah hilang itu udah apapun juga nggak bisa lagi kita. Nah, namanya orang udah patah semangat ya, putus asa, ya kira-kira begitulah ya. Begitu ya ini para pembangun tembok ini,
Sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya Sanballat pun atau tentara Samaria Bani Amon menghina. Emangnya kenapa kalau dihina? Kan nggak masalah orang menghina kita, ya mengejek kita atau jelekin kita, ngomong di belakang kita, nggak apa-apa itu sebenarnya. Sama sekali nggak pengaruh dengan masalah kita membangun tembok ya, atau membangun sesuatu lah, nggak ada urusannya. Atau diancam-ancam, ditakut-takutin lah, itu juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau itu diterima, masuk dalam hati dan melemah, ini dia. Ketika itu putus asa, udah kena itu sebenarnya. Jadi para pembangun tembok ini kena dia dengan tekanan-tekanan itu, sehingga mereka putus asa. Jadi orang yang putus asa tuh bukan karena ada persoalan atau tantangan, bukan. Karena semua juga akan ada tantangan, apapun juga ada tantangan, ada masalah, ada aja orang yang menghina, ada aja orang mengejek, ada aja orang yang nakut-nakutin, itu selalu ada ya. Mau bikin apa juga ada aja ya. Cuma masalahnya itu jangan sampai masuk ke dalam batin, ke dalam hati, yang menyebabkan lemah semangat, itu aja ya. Selama masih ada semangat, itu rintangan gak apa-apa lah. Ada solusinya gampang kok. Mereka mengancam, ya kita siap pegang pedang itu semua. Kan itu aja. Nggak ada sesuatu yang solusi yang sangat merumitkan, enggak. Dan ketika dia patah semangat, nah ini dia kata-kata Nehemia inilah yang bagus sekali. Dia bilang jangan takut, ingat kepada Tuhan. Jadi kalau hanya ingat kepada kayak Patua itu, kalau Patua itu dia ingat bagaimana isinya kurang mendukung menurutnya, nanti ingat anak-anaknya kok belum nggak dukung saya. Kalau dia ingat itu ya repot, bisa timbul lemah semangat, putus asa lah kira-kira. Tapi kalau dia ingat Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mampu, nah ya bisa dihadapi itu. Jadi sebenarnya perkara serangan ini adalah dibilang rumit-rumit banget ya. Tapi ini efektif loh. Saudara lihatlah banyak pekerjaan tuh jadi terbengkalai ya. Kayak yang membangun Bait Suci itu zaman Zerubabel itu ya. Itu kenapa? Karena mereka ditekan ya akhirnya udah ditinggalin lah itu. Gak ada lagi semangat untuk membangun ya. Nah, langsunglah kita aplikasikan ini kepada diri kita saat ini. Ini kan kasusnya Nehemia membangun tembok ya, dan seluruh peserta itu dibagi tugasnya ya. Kita sudah bahas kemarin fungsi keimamannya tuh benar-benar jalan lah, karena seluruh bangsa berfungsi ya membangun tembok, dipotong-potong itu temboknya itu sehingga cepat. Dalam 52 hari akhirnya selesai juga ini tembok. Nah, sekarang kita ini sedang membangun apa ini? Ya. Kalau kita kaitkan di sini, ini sebenarnya tembok ini saya sudah katakan, itu sebenarnya keterpisahan atau kekudusan. Atau secara umum yang dibangun oleh Nehemia ini adalah membangun kota Yerusalem, tapi secara khusus ya temboknya. Kalau kota itu kita tahu simbol daripada pemerintahan Tuhan di bumi ini, atau gereja lah sebagai alat agen di mana menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Ya, itulah yang kita sedang bangun. Ya, kita ini terpanggil. Ya, itu pun kasih karunia loh, dipanggil dari antara manusia-manusia ini kita untuk membangun bersama dengan Yesus. Kayak Yesus bilang, aku akan menjadikan gerejaku. Kita dipanggil bangun gereja bersama Yesus, teman. Nah ini dia, nanti dulu sebentar ya. Sebenarnya kita termasuk yang terpanggil lah. Ya, kita sedang membangun gereja. Secara khusus keterpisahannya atau kekudusannya itu. Ya, kemarin kita sudah bahas itu mengenai keterpisahan. Barangkali nanti kita singgung sedikit. Jadi kalau dalam konteks Nehemia, serangan itu memang benar dari luar dirinya, ya. Tapi kalau bangun gereja, ini kita lihat dalam konteks perjanjian baru, karena musuh kita bukan orang luar gitu kan, bukan si Tobia, model Tobia, arah Sanballat, tentara Samaria, bukan itu kan. Musuh kita di sini adalah musuh spiritual, iblis, roh jahat, ya. Itu sebabnya pertarungannya di dalam batin. Serangan iblisnya ke dalam batin kita ini. Ya. Jadi
Ya memang bukan berarti nggak ada tantangan di luar, misalnya fasilitas atau soal makan minum, soal apa, persoalan dengan tantangan dengan teman sekerja atau macam itu ada, tapi maksudnya kalau kita mau menerapkan ini kasus Nehemia ini ke dalam konteks perjanjian baru, maka peperangan ini atau serangan-serangan yang Nehemia yang pertama ini haruslah ditafsirkan serangan yang ke dalam, di dalam, ya lebih tepatnya gitu. Karena gini Yesus bilang ya, nah ini kan apa, bukan yang masuk yang dari luar itu kasusnya ini itu saya baca aja ya. Matius ini kasus orang apa? Najis ya, menajiskan dia soal makan dengan tangan yang tidak dibasuh ya. Itu masalahnya. Terus Yesus kasih jawaban begini. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau saudara dan saya diserang dengan penghinaan lah, dengan ejekan dari luar ya, atau apapun yang berasal dari luar itu, nggak apa-apa, itu nggak menajiskan. Tapi yang dari dalam ini, yang dari hati kita sendiri, yang dari batin kita ini yang keluar, itu yang menajiskan. Ya. Ini ayat ini membantu kita untuk memikirkan ya, tantangan kita atau rintangan kita dalam membangun gereja ini bukan yang dari luar. Itu nggak menajiskan kita, entah hinaan bentuknya, entah nakut-nakutin, entah kesulitan ekonomi barangkali, ancaman-ancaman apapun juga, itu enggak apa-apa. Tapi yang dari dalam ini masalahnya, ini yang bukan hanya apa, bisa menajiskan juga. Nah apa yang di dalam ini, nah ini yang sekarang kita mau lihat coba dulu ya, 2 Korintus 10 ya. Inilah peperangan rohani itu ya, peperangan rohani. 2 Korintus 10. Ini kasusnya Paulus sedang bicara bahwa ayat 3 ya saya baca ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini saya pakai LAI ya. Nanti barangkali saya perlu baca yang ILT. Ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, di sini Paulus menjelaskan beberapa hal ya. Kalau di sini lihat ada sedikit perbedaan ya. Tapi intinya begini. Paulus di sini berbicara dia tidak menggunakan senjata, ini kata senjata yang berperang secara daging, enggak pakai senjata dalam daging itulah ya. Karena peperangan bukan kedagingan. Tapi dia menggunakan senjata di sini katanya kuasa di dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng. Nanti dijelasin sama Paulus benteng-bentengnya itu apa? Yaitu setiap pemikiran atau setiap hal-hal yang berasal dari keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Elohim. Ini dengan tegas Paulus bilang, kami tidak menggunakan senjata duniawi, jelas itu. Yang kedua, kami menggunakan senjata yang berasal dari kuasa Elohim. Yang ketiga, tempat pertarungan itu adanya di pikiran. Benteng-benteng itu adanya di pikiran. Yang benteng-benteng ini dibangun oleh keangkuhan manusia, dibangun oleh kedagingan, maksudnya tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi inilah sebenarnya peperangan kita ini. Ya. Jadi keangkuhan manusia
Ya tentu iblis di situ bekerja juga lah, ya itu, ya. Tapi intinya keangkuhan manusia yang menghasilkan benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Tuhan. Itu sebenarnya yang menjadi problem sebenarnya. Yang harus dirubuhkan. Dengan apa dirubuhkan? Dengan kuasa dari Elohim. Inilah peperangan yang real. Dan itu terjadinya di pikiran. Nah, jadi kalau ini pikiran-pikiran yang misalnya gini lah, yang sederhana aja lah. Pikiran firman Tuhan bilang gini kan, cari dahulu kerajaan sorga. Ya, bahwa kerajaan sorga itu bukan soal makanan atau minuman atau soal pakaian. Ya, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan sebagainya. Soal batinia itu kerajaan sorga itu. Sebab the kingdom of God is within you. Jadi bukan soal-soal yang luar. Tapi nanti pikiran manusia yang berasal dari keangkuhan manusia itu nentang ini. Nanti bagaimana sih? Gimana pun kita masih hidup di dunia ini kok. Nah kan gitu kan. Ya kita harus dahulukan dulu loh. Soal ini juga kan ibadah. Alasannya sekarang gitu. Ini kan ibadah juga nih, soal makan, minum, pakaian ini. Soal kebutuhan anak, kebutuhan ini dan sebagainya lah, macam-macam lah. Ya. Mau nentang ini firman. Firmannya sudah jelas ini. Cari dahulu, udah nggak peduli lah pokoknya. Cari dahulu ini kerajaan sorga, dan bukan soal makanan, karena kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan pakaian, bukan soal itu. Artinya utamakan dulu lah damai sejahtera batin kita ini. Bagaimana caranya ya berusaha lah. Minta pertolongan Tuhan kayak dengan saat teduh, kayak dengan diam diri, dan apa masing-masing orang ada dengan bernyanyi, dan pendeknya utamakan dulu itu. Jangan bangun pagi langsung sibuk merancang ini atau main HP, udah otak, apalagi duit melulu otaknya. Ini nih loh, ini pikiran seperti ini merembet masuk ke dalam teologi, sehingga lahirlah yang namanya teologi kemakmuran itu. Ya, itu salah satu kena serangan ini. Teologi yang ya kalau kamu ikut Tuhan nanti kaya, makmur, sehat apa semuanya. Jadi kok loh, ini kerajaan surga ini jadi soal kemakmuran kok jadinya. Kerajaan surga kan jadi soal kesehatan. Saya nggak bilang bahwa mari kita sakit-sakitan, bukan begitu. Atau mari kita miskin, nggak ada. Kerajaan surga itu nggak soal miskin kaya. Kerajaan surga nggak suka sakit, bukan soal sehat sakit. Kerajaan surga bukan soal makmur nggak makmur. Kerajaan surga itu soal damai sejahtera, sukacita dalam roh, dalam batin. Nah, kalau teologi itu kan akhirnya itu guru palsu itu, Yudas pasal 4 itu. Kena serangan setan itu. Ya, memanfaatkan anugerah Tuhan diarahkannya kepada hal-hal yang jasmani. Udah jelas dibilang kerajaan surga bukan yang jasmani, bukan soal makan, minum, pakaian. Sekali lagi ya, ini bukan berarti Tuhan gak peduli, tapi cari dahulu, nomor satu kan, utamakan, fokuskan itu. Baik pemberitaan kita, baik hidup kita, baik seluruh perjuangan kita itu mesti batinia. Itu dulu nomor satu. Nanti soal makan, minum, pakaian, Tuhan sediakanlah secukupnya. Saja doanya juga, berikanlah kepada kami makan minuman secukupnya, hari lepas hari. Dan lagi juga, mana sih mungkin Tuhan bikin kita kelaparan lagi, enggak aja. Ya. Yang enggak cari kerajaan surga aja banyak yang jadi konglomerat karena dia menjalani hukum alam, atau barangkali dia korupsi juga. Ya biarin aja itu urusannya dia. Nanti Tuhan akan urusan juga. Tapi yang begitu aja itu berkat Tuhan loh ya. Orang bisa kaya itu berkat Tuhan loh ya. Iblis itu enggak bisa ngasih apa-apa. Banyak orang pikir, yuk datang ke Gunung Kawi, nanti dia kaya kita di sana. Ada teman saya tiba-tiba nelfon saya dulu itu. Ngamuk-ngamuk, dia marah. Sama Tuhan itu susah banget ya. Kenapa dia bilang? Oh, kalau minta sama setan gampang. Mau kaya cepat, ya. Oh, saya bilang, orang kaya itu berkat Tuhan. Yang dari setan itu caranya mendapatkan yang tipu sana, tipu sini itu. Korupsi sana, korupsi sini. Itu yang dari setan.
Harta benda, langit, bumi, laut, dan segala isinya itu milik Tuhan. Kalau ada orang dipercayakan Tuhan harta, itu berkat Tuhan. Mau dia bejatnya kayak apa kek, itu bejatnya itu karena kedagingannya dan karena setannya itu. Tapi berkat itu dari Tuhan. Misalnya ada orang makan, kita pengkhotbah bilang begitu. Kalau ada orang makan dan rasa kenikmatan, atau dia menikmati cinta dan rasa senang, rasanya itu dari Tuhan. Alkitab pengkhotbah bilang, tak ada seorang pun yang makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Yang dari setan tuh cara mendapatkan makanannya itu dengan curi-curi, dengan apa, ya tuh yang dari. Jadi setan tuh tidak bisa ngasih apa-apa. Semua berkat ini langit, bumi, laut, dan segala isinya milik Tuhan kok. Ya. Tapi sekali lagi, kerajaan surga tuh bukan soal itu. Ya. Dalam konteks perjanjian baru, kerajaan surga bukan soal makan, minuman, pakai. Memang waktu simbolnya kerajaan Israel, ya memang kerajaan jasmani. Musuh-musuh jasmani. Baik sucinya jasmani. Berkat-berkatnya jasmani. Semuanya serba jasmani. Tapi kalau di sini, nah ini. Lain aja kayak pikiran-pikiran pikiran jasmani ini merusak ini. Ini benteng ini. Menentang itu pengenalan akan Tuhan. Jadi teologi sukses itu menentang pengenalan akan Tuhan. Orang yang khotbahnya udah itu menentang pengenalan akan Tuhan. Khotbah perpuluhan buah sulung janji mana duit itu menentang pengenalan akan Tuhan. Jelas itu, udah. Ya. Kerajaan surga bukan soal itu kok. Ya, kerajaan surga bukan soal bangun gedung, bukan bangun kerajaan sendiri, bukan bangun untuk kembali, bukan soal itu. Tapi nanti alasannya banyak. Nah ini dia benteng namanya. Kan kita begini, kita kan perlu terlalu, kan organisasi itu hanya alat aja untuk banyak lah. Nah itulah Paulus dengan kuasa Elohim dia merubuhkan itu segala argumen. Ya, manusia ini memang keturunan orang yang berargumentasi. Coba lihat Adam dan Hawa, ya begitu kan? Berdosalah mereka ini berdua. Tentu ditanya nomor satu Adam, karena Adam kepalanya. Selalu yang ditanya tuh, yang bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan ya Adam itu kepalanya. Hai Adam, di mana engkau? Ya. Terus gini. Apa engkau makan buah yang pohon yang kularang supaya jangan dimakan buahnya? Adam langsung dia berargumentasi. Ini nih perempuan yang kau tempatkan ini. Tunjuk dia nih. Nih. Ya, yang jadi bikin aku makan. Perempuan ditanya lagi. Mengapa kau makan ini? Oh dia nggak kalah argumennya. Ini nih ditunjuk si ular itu. Kadang ular nggak ada lagi yang mau ditunjuk siapa, akhirnya dia kenalan. Ular itu iblis kan. Mau nunjuk siapa lagi? Masa iblis nunjuk iblis lagi? Ya udah. Tapi memang kita manusia kebiasaannya argumentasinya itu yang mesti dipatahkan gitu ya. Ditaklukkan kepada ketaatan aja. Kalau firman Tuhan bilang kerajaan surga bukan soal makanan dan pakaian, janganlah banyak bicara soal itu. Ya. Jangan banyak bicara dalam Injil itu kesehatan, kekayaan, kemakmuran. Itu cuman artinya begini ya. Tapi kalau kalimat saya ini didengar sama orang-orang Injil sukses itu apa namanya? Orang-orang yang kemakmurannya dia punya alasan itu pasti itu. Kasihnya kadang-kadang dicomot-comot juga ayat itu. Ya. Tapi sudahlah, terserahlah ya. Karena yang kita lawan sebenarnya pikiranmu yang terakhir dari keangkuhanmu itu. Ya, yang menentang pengenalan akan Elohim. Tuhan udah bilang cari dahulu kerajaan surga, satu. Kedua, kerajaan surga bukan soal makanan dan pakaian, bukan soal hal-hal yang jasmani. Sebab ketiga, kerajaan surga di dalam batinmu. The kingdom of God is within you. Udah. Terima aja. Kalau diterima ya sudah. Berarti kita sudah mengalahkan si setan itulah. Atau yang bersembunyi di balik keangkuhan manusia itu. Ya. Jadi persoalan kita ini, kalau Nehemia memang serangan dari luar ya, dia bikin apa. Tapi yang kita ini konteks perjanjian baru ini dari dalam ini.
kedagingan, keangkuhan manusia yang ya iblis juga bekerja di situ, saling apalah berkombinasi lah jadi dalam, saling melengkapi lah ya. Ini dia ya. Itulah yang harus kita hadapi. Makanya kalau orang udah ya kalau udah nggak bisa mengalahkan keinginannya di situ, kan masing-masing orang kan dicobai oleh keinginannya. Kalau kitab Yakobus itu keinginan untuk apa? Ya itu sebenarnya ujung-ujungnya inginnya kemuliaan manusia itu, ya, kesehatan, kekayaan, kemakmuran, ujung-ujungnya kan dihargai orang, dapat kemuliaan manusiawi. Mana ada sih orang kaya dihina, biarpun kayanya kayak apa, maksudnya korupsi atau apa, tetap aja orang menghormati. Bahkan gereja, dunia kekristenan begitu juga kok. Kalau datang orang konglomerat masuk ke dalam satu gedung kan beda dengan yang kalau yang biasa-biasa. Makanya Yakobus sudah kasih peringatan tuh, kalau ada orang datang ke perkumpulanmu pakai emas, hati-hati kau jangan bikin perbedaan dalam hatimu. Ya, tapi itulah kenyataannya kemuliaan manusia ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu kemuliaan manusia, dihargai orang, dihormati, disanjung. Nah, itu. Di situ itu kesombongan itu. Di situ itu akar penyakitnya itu sebenarnya itu ya, kesombongan ya memang ya ujungnya ke sana. Kalau kerajaan sorga itu kemuliaannya batinnya itu adalah kemuliaan Tuhan. Ya, Christ in you, the hope of glory. Kemuliaan apa? Kemuliaan Tuhan dalam batin. Emang nggak bisa dilihat orang. Itu makanya kita kadang-kadang gimana tuh? Sementara yang ini kekayaan, kesehatan, kemakmuran, apa yang teologi, kabar-kabar baik yang begini ini membuat kita dihormati orang. Nah, ini jadi susah. Tapi itu soal keangkuhan loh ya. Itulah yang menentang pengenalan. Dan itulah peperangan itu. Dan terjadinya di pikiran. Kalau kita berhasil aja oleh kuasa Elohim mematahkan, sehingga pikiran kita tunduk kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan surga, kita gak bantah. Amin. Cari. Nanti kalau nanti dalam pikiran saya tinggal gimana, kekurangan ini, begini masih kurang. Tetap firman Tuhan bilang cari dahulu. Kalau firman Tuhan bilang kerajaan surga bukan soal makanan dan pakaian, nanti ada lawan di sini. Gimana dong? Ya, kan kita masih di dunia gini. Tapi kalau tunduk. Amin. Aku terima ini. Kerajaan surga bukan soal makanan, minuman, pakaian, bukan soal itu. Nah, gitu. Ini. Oke lah ya. Jadi tantangan. Kalau Nehemia dari luar, kita yang di dalam ini, di pikiran ini loh. Ya, yang dibangun oleh keangkuhan manusia, bikin benteng-benteng, menentang pengenalan Tuhan, menentang firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, umat pilihan Tuhan menaklukkannya itu oleh kuasa Tuhan ya. Di sini menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Amin.